Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-51 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa. Di sini ada huruf wawu, yaitu ada huruf wawu yang berharokat berdiri. Di sini dibaca panjang ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Seperti itu ya. Dibaca matobi'i ya. Untuk Al-Quran Cina cetakan Indonesia ini, yaitu alifnya tidak diperlihatkan. Sebenarnya ini dibaca matobi itu alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Akan tetapi untuk Al-Quran cetakan Indonesia, alifnya di depannya wawu ini tidak diperlihatkan, yaitu diringkas dengan huruf dengan harokat berdiri. Teman-teman yang ingin tahu kalau alifnya yang diperlihatkan itu di Al-Quran cetakan Madinah ya, ada alif kecil, kemudian ada harokat fathah. Adapun sama ya, tentang bacaannya atau panjangnya sama, yaitu 2 ketukan bahwa huruf wawu ini dibaca panjang, seperti itu. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri dibaca panjang ya, ini ya, 2 ketukan, the sama, ini dho ya, sa sama, dibaca matobi'i. Kemudian di sini ada wa'ad. Di sini ada huruf dal, di mana huruf dal ini termasuk hurufnya yaitu huruf qalqalah. Di mana huruf qalqalah itu jumlahnya ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Setiap ada huruf itu, huruf qalqalah, syaratnya mati ya seperti ini, maka dibaca qalqalah. Adapun untuk seputar qalqalah itu sudah kita bahas, di mana qalqalah itu ada 2, yaitu ada qalqalah sughra dan qalqalah kubra, yaitu sudah kita bahas panjang lebar beserta contoh-contohnya di episode ke-23. Untuk kali ini wa'ad yaitu berupa huruf dal, huruf qalqalah yang berupa huruf dal yang mati, maka di sini dibaca qalqalah. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan. Jadi cara bacanya huruf dal ini dipantulkan, adik seperti itu ya. Syaratnya dia dipantulkan harus huruf tersebut harus mati seperti ini. Baik matinya asli seperti ini atau mati sebab waqaf. Kalau mati asli seperti ini dinamakan qalqalah sughra. Jadi ada dibaca qalqalah sughra, alasannya ada huruf qalqalah yang mati tidak berupa waqaf. Kalau matinya sebab waqaf itu dinamakan qalqalah kubra ya. Kemudian di sini ada ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, atau ada huruf nun ini berharokat fathah kemudian ada alifnya. Yang kita perhatikan alifnya ini saja ya. Jadi ini terbuat dari 2 huruf, yaitu huruf nun dan huruf alif, di mana huruf nun ini berharokat fathah kemudian ada alifnya. Jadi alif ini dibaca matobi'i, termasuk hurufnya matobi apabila ada alif seperti ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah seperti ini ya. Adapun hurufnya matobi'i itu ada 3, itu kita sering ulang-ulang agar paham ya. Dimana hurufnya itu 1, yang pertama berupa alif ya. Jadi matobi itu mempunyai 3 huruf, yang pertama ada alif seperti ini. Syaratnya alif menjadi matobi itu dimana dia didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi alifnya ini menjadi matobi itu didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi fungsinya alif ini memanjangkan bacaan huruf nun ini. Seperti itu. Kalau tidak ada alifnya dibaca pendek 1 ketukan. Kalau ada alifnya menjadi 2 ketukan. Itulah matobi'i ya, fungsinya alif menjadi matobi'i. Kemudian huruf matobi yang kedua itu berupa huruf ya yang mati ini, di mana ya mati ini
menjadi ya hurufnya matobi, syaratnya dia ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi ya ini menjadi matobi apabila ya ini mati didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi fungsinya lagi-lagi ya, huruf matobi itu fungsinya hanya untuk memanjangkan bacaan. Jadi fi ini dibaca 2 harokat gara-gara ada ya matinya. Fi seperti itu. Kalau tidak ada ya mati, ini dibaca pendek fi. Berhubung ini ada ya mati, maka fi ini harus dipanjangkan 2 ketukan. Fi, nah, seperti itu. Inilah fungsinya huruf matobi, yaitu memanjangkan bacaan. Kemudian hurufnya matobi yang ketiga itu ini ya, berupa wawu mati. Di mana wawu mati ini menjadi matobi itu apabila dia didahului huruf yang berharokat dhammah. Jadi untuk huruf wawu yang mati menjadi matobi harus didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini juga dibaca matobi. Ini juga sama, yaitu fungsinya wawu ini memanjangkan bacaan ya. Jadi huruf mim ini berharokat dhammah, ada wawunya mati, maka mu ini dibaca panjang, mu, seperti itu. Kalau mim berharokat dhammah ini tidak ada wawu matinya, maka mim ini dibaca pendek 1 ketukan, mu. Berhubung ada huruf matobi yang berbawa wawu mati, maka ini dipanjangkan yaitu mu, seperti itu. Jadi fungsinya huruf matobi itu memanjangkan bacaan ya, seperti alif ini. Saya ulang, hurufnya ada 3, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, kemudian hurufnya ya mati didahului huruf yang berharokat kasroh, kemudian ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah ya. Untuk contoh yang lebih banyak seputar matobi itu sudah kita bahas di episode yang pertama tentang alif, di episode yang kedua yaitu tentang ya mati, di episode ketiga yaitu tentang wawu mati. Kemudian di sini ada sa, di mana sa ini ada huruf yang berharokat berdiri, ini juga dibaca matobi. Alasannya ada huruf sin yang berharokat berdiri, atau kalau diperlihatkan ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini juga dibaca matobi. Kemudian matobi ini kita geser dulu. Ini matobi itu Musa apa tadi? Ya. Musa ada matobi, kemudian ternyata matobi ini berjumpa dengan hamzah, ini dinamakan mad jaiz munfasil ya. Alasannya dibaca mad jaiz munfasil karena ada matobi berjumpa dengan hamzah berada di lain kalimah atau berada di 2 kalimah yang berbeda, yaitu antara lafal Musa dan lafal arba'ina itu adalah 2 kalimat yang berbeda. Jadi matobinya terletak pada lafal Musa, kemudian hamzahnya ikut pada kalimat setelahnya itu lafal arba'ina. Inilah yang dikatakan munfasil, yaitu mad jaiz munfasil yang panjangnya 5 harokat ya. Musa seperti itu. Kemudian di sini ada ya, arba'ina. Di sini ada huruf ra yang mati, di mana huruf ra yang mati ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ini cara bacanya, ra ini ditebalkan atau dibaca tafhim ya, dibaca tebal, seperti itu ya. Jangan dibaca tipis jangan, tapi dibaca tebal seperti itu. Untuk seputar ro yang dibaca tebal atau ro yang dibaca tafhim itu sudah kita bahas di episode ke-18, di mana ro yang dibaca tafhim itu ada 8 pola ya. Di antaranya yang pertama itu ada seperti ini, ada ro berharokat fathah. Jadi ro berharokat fathah itu dibaca tebal atau dibaca tafhim ro. Kemudian ro yang dibaca tafhim lagi yang nomor 2 itu ini, yaitu ada ro mati, di mana ro mati ini didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian pola ketiga ro tafhim itu kapan ada ro yang berharokat dhammah. Kemudian yang nomor 4 tuh kapan ada ro mati jatuh setelah harokat dhammah atau didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian ro tafkhim lagi yang kelima itu kapan ada ro mati yang didahului hamzah wasol, itu juga dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Yang nomor 6 kapan ada ro mati jatuh setelah harokat kasroh dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la ya, khussodhatin kit itu. Kemudian yang ketujuh itu kapan ada ro wakof yang didahului huruf yang mati, kemudian dia didahului huruf yang berharokat dhammah.
Yang ke-8 itu kapan ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati juga selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Untuk lebih jelasnya itu sudah kita bahas di episode ke-18 tentang ra tafkhim beserta contoh-contohnya. Ini hanya untuk mengulang sekilas saja ya. Jadi lafal out ini dibaca tafkhim, alasannya ada ra mati didahului huruf yang berharokat fathah. Cara bacanya out ya, jangan ar, jangan. Kemudian di sini ada arba'ina ya, arba'ina. Di sini ada ya mati. Di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini ya ini termasuk hurufnya matobi karena dia didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi fungsinya ya mati ini memanjangkan bacaan ini ya. Arba'i seperti 2 harokat panjangnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada lailatan, laila. Di sini ada ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ini dibaca lin. Jadi ini fungsinya, bedanya perbedaan antara ya yang mati untuk lin dan ya yang mati untuk matobi ya. Kalau matobi itu panjang 2 harokat, kalau lin pendek ya. Cuma dia lunak lai seperti itu. Jadi perbedaan antara ya yang untuk lin dan ya yang untuk matobi itu bedanya ini, yaitu berupa sama-sama ya mati. Untuk lin dia didahului huruf yang berharokat fathah. Ini dibaca lin atau len atau layin ya. Lai seperti itu cara bacanya. Kemudian untuk ya mati yang berfungsi matobi atau memanjangkan bacaan itu ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi sama-sama ya mati, yang membedakan ini ya. Kalau matobi didahului huruf yang berharokat kasroh. Kalau untuk len atau lin atau lain dia ada ya mati didahului huruf yang berharokat fathah. Adapun kaidahnya len atau lin ya, kaidahnya lin itu kapan ada ya mati atau waw mati di mana dia didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi ada 2 hurufnya yaitu ya mati atau waw mati ya. Seperti ini waw mati ya. Jadi kapan ada waw mati seperti ini atau ya mati seperti ini didahului huruf yang berharokat fathah maka dibaca lin. Cara bacanya faw lai seperti itu. Kemudian di sini ada lailatasu. Di sini ada tanwin, di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf sa. Ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar ya. Jadi ikhfa itu artinya samar. Di dalamnya ikhfa ada samar juga ada dengungnya, itulah ikhfa. Adapun yang dibaca samar yang mana? Ini ya tanwinnya ya. Jadi setiap ada tanwin atau nun mati itu mempunyai hukum bacaan. Kalau seperti ini berjumpa dengan huruf sa ini dibaca ikhfa. Jadi yang disamarkan tanwinnya ini. Cara bacanya lailatatsu. Jangan dibaca idhar atau jangan dibaca jelas. Jadi tanwinnya ini jangan dibaca jelas seperti lailatan su, jangan. Karena ini dia berjumpa dengan huruf sa. Adapun namanya ikhfa ini ikhfanya ikhfa ausat ya, di mana ikhfa ausat itu artinya tidak terlalu dengung juga tidak terlalu samar ya. Jangan terlalu dengung seperti ini lailatang su, jangan. Atau terlalu samar juga jangan lailatan su juga jangan, salah. Yang benar ini adalah ikhfanya ikhfa ausat di mana antara dengung dan samar dibaca sama. Seperti contoh lailatan su. Ya. Untuk seputar ikhfa itu di mana ikhfa itu dibagi 3, yaitu 1 namanya ikhfa a'la atau nama lainnya ikhfa aqrab. Yang nomor 2 ada ikhfa adna atau ikhfa ab'ad. Yang nomor 3 seperti ini yaitu ikhfa ausat. Untuk seputar macam-macam ikhfa itu sudah kita bahas di episode ke-14 ya. Ini hanya mengulang saja ya. Nah, di mana ikhfa a'la ya, dikatakan ikhfa a'la itu artinya ikhfa yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi yang bagaimana? Itu dipandang dari tingkat kesamarannya lebih tinggi dibanding tingkat dengungnya, atau simpelnya itu, atau simpelnya ikhfa a'la itu samar lebih dominan daripada dengung. Untuk yang ikhfa adna dengung lebih dominan daripada samar. Untuk ikhfa ausat sama, tidak terlalu dengung juga tidak terlalu samar. Untuk jelasnya itu ya sudah kita bahas di pembagian ikhfa di episode ke-14. Kemudian di sini ada summa. Di sini ada mem yang bertasdid, di mana mem yang bertasdid ini dibaca gunnah.
Apa artinya gunnah? Gunnah itu artinya ada suara berdengung. Adapun kaidahnya gunnah itu ada dua huruf, itu kapan ada huruf mem seperti ini atau huruf non yang bertasdid. Jadi ada dua huruf, kapan ada mem atau huruf non yang bertasdid maka di situ dibaca gunnah. Jadi artinya gunnah itu ada suara berdengung. Adapun panjangnya dengung yaitu dua ketukan atau dua harokat seperti ini. Nah itu ya, seperti itu. Kemudian adapun nadomnya gunnah, wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida. Kemudian di sini ada langsung tsummatakhattu. Tsummatakhattu ini ada huruf zal mati bertemu dengan ta ya. Ini dibaca idgham ya. Idghamnya apa ini? Idgham mutajanisan ya. Idgham cara bacanya tsummatakhattu seperti itu ya. Jadi huruf zal ini langsung diidghamkan ke huruf ta ya. Untuk seputar pembagian idgham, itu sudah kita bahas di episode ke-17 ya. Kemudian di sini ada tsummatakhattu tumul'i ya, tumul'i di sini ada lam mati, di mana lam mati ini berjumpa dengan huruf ain ya. Ini cara bacanya, lam matinya ini dibaca jelas atau dinamakan idhar. Idhar apa? Ini namanya idhar halki ya. Alasannya kok idhar halki namanya idhar qomariyah ya Allah. Jadi setiap ada alif lam atau setiap ada kalimah di mana kalimah tersebut didahului alif lam, di situ mengandung dua hukum bacaan tajwid ya. Satu idhar qomariyah seperti ini, yang nomor dua idgham samsiyah. Untuk polanya yang idhar qomariyah seperti ini, yaitu ada alif lam berjumpa dengan huruf ain, di mana huruf ain ini termasuk hurufnya idhar qomariyah. Jadi cara bacanya lam matinya ini dibaca jelas ya. Tumul ya, seperti tsummatakhattumul jelas ya. Yang nomor dua namanya idgham samsiyah. Adapun kaidahnya untuk idhar qomariyah itu kaidahnya kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadham fi abri hajjaka wa khaf aqimah. Untuk seputar idhar qomariyah dan idgham samsiyah itu sudah kita bahas di episode ke-6 ya. Kemudian di sini ada ijlah. Di sini ada ij. Di sini ada huruf jim, di mana huruf jim ini termasuk hurufnya qalqalah. Maka ini dibaca qalqalah sughra. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan. Jadi cara bacanya huruf jim ini dipantulkan. Ij seperti itu. Dikatakan qalqalah sughra, ada huruf qalqalah yang mati tidak berupa waqaf ya. Tadi sudah kita bahas di depan yang itu ya. Kemudian di sini ada mim ba'dihi. Di sini ada mim ba ya. Ada non mati berjumpa dengan huruf ba, ini dibaca iklab ya. Apa artinya iklab? Artinya iklab itu mengganti ya. Mengganti yang bagaimana? Ini ya, non mati ini diganti dengan huruf mim ini. Di sini diperlihatkan ditulis ada mim kecil, bahwa cara bacanya non matinya ini diganti dengan huruf mim. Itu namanya iklab. Jadi artinya iklab itu mengganti ya. Apa yang diganti? Huruf nun ini diganti dengan huruf mim apabila ada nun mati berjumpa dengan huruf ba. Diganti bagaimana? Diganti dari segi bacaannya ya, mim ba. Adapun cara penulisannya utuh ya, jangan diganti ini huruf nun diganti huruf mim, jangan ya. Nah, cara penulisan masih tetap utuh, yaitu berupa nun mati berjumpa dengan huruf ba. Adapun huruf mim kecil ini untuk mempermudah cara bacaannya saja ya. Jadi saya ulang, artinya iklab itu mengganti yang bagaimana? Apa yang diganti ini ya, huruf nun ini diganti dengan huruf mim, itu hanya cara bacaannya.
Kenapa diganti dengan mim ini? Apabila berjumpa dengan non mati, berjumpa dengan huruf ba, dibaca iklab. Adapun cara penulisan jangan diganti, tetap utuh, yaitu berupa non mati. Cara bacanya mim ba ya, non mati diganti dengan huruf mim, itulah namanya iklab. Adapun kaidahnya iklab itu kapan ada tanwin atau nun mati berjumpa dengan huruf satu yaitu huruf ba, maka dibaca iklab. Adapun nadhamnya wal qalbu indal ba'i mimman dzukira. Kemudian di sini ada ba'di, ada huruf ain, di mana huruf ain ini termasuk huruf halak yaitu atau terkenalnya huruf idhar. Jadi cara bacanya ain mati ini dibaca jelas karena huruf ain ini termasuk huruf halak atau huruf idhar. Adapun namanya idhar ini adalah idhar halki yang nadhamnya wadhir li harfi halki kasfah anna. Kemudian di sini ada mim ba'dihi wa hiwa. Di sini ada hak dhamir, di mana hak dhamir ini dia berharokat kasroh berdiri. Ini menunjukkan huruf H ini dibaca panjang karena ada huruf yang berharokat berdiri ya. Kalau huruf yang ini yang berdiri di atas ini fathah, ini juga fathah, ini juga fathah. Kalau di bawah ini adalah kasroh ya. Sama berdiri akan beda. Untuk H ini yang di bawah ini menunjukkan bahwa ini harokat kasroh yang berdiri. Untuk yang ini yang di atas ini di atas huruf itu adalah menunjukkan adalah fathah yang berdiri, bahwa ini menunjukkan sama-sama dibaca panjang ya. Mim ba'dihi wa ini dibaca maselah qasirah ya. Untuk Al-Quran cetakan Indonesia seperti ini. Untuk Al-Quran cetakan Madinah biasanya harokatnya biasa miring seperti ini, akan tetapi setelah H ini ada huruf yaknya kecil, bahwa di situ menunjukkan panjang dibaca matobi, yaitu ada wawu mati, ada yak mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini polanya matobi. Itu untuk Al-Quran cetakan Madinah. Sama, yaitu sama-sama dibaca panjang, bahwa hak dhamir ini dibaca panjang, namanya maselah ya. Maselah qasirah. Untuk seputar maselah itu sudah kita bahas di episode ke-25, yaitu di mana maselah itu ada dua, satu maselah qasirah, nomor dua maselah tawilah. Untuk contoh yang ini yaitu maselah qasirah, itu alasannya setelah hak dhamir ini tidak berupa hamzah, berupa wawu. Untuk maselah yang tawilah setelah hak dhamir berupa hamzah ya. Untuk tentang maselah ya, masalah itu hanya terjadi pada khusus hak dhamir, yang dimana hak dhamir tersebut khusus di mufrad mudzakkar ghaib ya. Tidak ada di dhamir tasniyah, tidak ada dhamir jamak, atau juga tidak ada baik muannas atau mudzakkar, tidak ada. Yang ada hanya dibaca masalah itu hanya khusus pada hak dhamir yang mufrad mudzakkar ghaib. Kemudian di sini ada wa antu. Ada non mati, di mana non mati ini berjumpa dengan huruf ta. Ini cara bacanya, ini ifa-nya beda yang depan tadi ya. Ini ifa-nya itu ifa a'la, di mana ifa a'la artinya itu samar, lebih dominan daripada dengung ya. Saya ulang, setiap bacaan ikhfa di situ mengandung ada samarnya, juga ada dengungnya. Tapi samar dan dengung di ifa itu dibagi tiga. Satu ifa a'la atau ifa aqrab seperti ini. Nomor dua ada namanya ifa adna atau ifa abad. Yang nomor tiga ada namanya ifa ausat. Untuk yang kali ini, di mana ini adalah ifa a'la wa antum. Dikatakan ifa a'la itu, kalau namanya a'la itu artinya a'la itu lebih tinggi, yaitu lebih tinggi yang bagaimana? Lebih tinggi dipandang dari tingkat kesamarannya. Itulah yang namanya a'la ya. Cara bacanya yang kuat itu samarnya wa antum. Atau nama lain ifa a'la itu adalah ifa aqrab, di mana ifa aqrab itu artinya lebih dekat. Artinya dekat yang bagaimana? Kalau kita katakan ifa aqrab
lebih dekat itu artinya dekat dipandang dari segi makhorijul hurufnya, di mana huruf nun dan huruf ta ini, di mana huruf nun ini terletak di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf ta ini berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Dari langit-langit mulut ketemu dengan pangkal gigi seri atas itu adalah tetangga berdekatan ya, tonggone persis itu. Dekat sekali, itulah yang dinamakan ikhfa akrob. Kemudian yang namanya lain, yang kedua itu namanya ada ikhfa adna atau ikhfa abad. Dikatakan ikhfa adna itu artinya lebih rendah. Lebih rendah yang bagaimana? Lebih rendah samarnya dibanding dengungnya, atau dibalik, dengung lebih dominan daripada samarnya. Nah, itu namanya ikhfa adna. Contohnya terletak pada huruf qaf dan huruf kaf. Itu yang kuat dengungnya ya, mingko, seperti itu. Atau nama lain ifa adna itu ifa abad, yaitu artinya abad itu artinya ifa yang jauh. Jauh yang bagaimana? Itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, di mana huruf nun yaitu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit mulut berjumpa dengan huruf qaf, di mana huruf qaf itu keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah. Lah dari ujung lidah langit-langit mulut berjumpa huruf qaf di pangkal lidah itu sangat jauh sekali. Itulah yang dinamakan ifa abad. Kemudian yang ketiga tadi ada ifa ausat, yaitu ifa pertengahan. Jadi tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung. Kenapa kok pertengahan? Memang dipandang dari segi makhorijul hurufnya memang tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Maka yang dihasilkan antara samar dan dengung sama, tidak ada yang lebih kuat. Itulah ifa ausat ya. Untuk lebih jelasnya tentang pembagian ikhfa itu sudah kita bahas di episode ke-14 beserta contoh-contohnya. Ini hanya mengulang sekilas saja. Kemudian di sini ada cara bacanya ya, samarnya lebih kuat. Wa'antu, jangan dengungnya yang lebih dominan. Wa'angtu jangan, atau yang ausat wa'antu juga jangan. Tapi ini samarnya lebih kuat. Wa'antum, seperti itu. Wa antum dho, di sini ada mem mati, di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf dho, yaitu namanya ini dibaca idhar syafawi. Dibaca idhar syafawi alasannya ada mem mati berjumpa dengan huruf dho, di mana huruf dho ini termasuk hurufnya idhar syafawi yang kaidahnya kapan ada mem mati berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba. Pokoknya selain mem dan ba itu semuanya hurufnya idhar syafawi ya. Cara bacanya idhar atau jelas, mem mati ini dibaca jelas ya. Tum do, jangan dibaca ikhfa. Tum do, jangan. Itu kaidahnya idhar syafawi. Adapun nandomnya ini wa dhirlada bakil hurufi kulliha. Adapun dikatakan syafawi itu huruf mem ini keluarnya berasal dari bibir. Kemudian di sini ada dho, di mana dho ini ada huruf yang berharokat berdiri, ini dibaca panjang atau dibaca maqtabi. Dho seperti itu tadi ada kita bahas. Kemudian di sini ada dhalimun. Mun di sini dibaca mat arid li sukun, alasannya ada wawu mati ya. Ini ada maqtabi berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Dhalimun. Iya. Akhir ayat ini. Saya ulang. Mun di sini dibaca mat arid sukun, alasannya ada maqtabi berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Jadi mu ini maqtabi dulu, ada wawu mati didahului huruf yang berharokat dhammah, kemudian berjumpa dengan huruf nun yang diwakafkan, maka bukan maqtabi berubah menjadi mat arid sukun. Ini nadamnya wa iyakun qad arada sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inum. Kalau sudah menjadi mat alif sukun ini boleh 3 wajah bacaan ya. Yang pertama boleh dibaca tul, artinya panjang, yaitu 3 alif atau 6 harokat ya. Zalimun, seperti itu. Atau boleh dibaca tawasud, artinya sedang, yaitu 2 alif atau 4 harokat. Zalimun. Atau boleh dibaca qasar, yaitu 1 alif atau 2 harokat ya, sama dengan maqtabi. Zalimun, seperti itu. Kita bahas makhorijul huruf, yaitu di mana huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Wawa. Huruf wawu ini dihasilkan dari kedua bibir ya, baik bibir atas atau bibir bawah. Akan tetapi untuk wawu ini kedua bibir tidak nempel ya. Wah gitu.
Kemudian huruf hamzah ini ya, wawi wubau wawani wauna minal munima wani wa. Untuk huruf hamzah keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan ya, di mana pangkal tenggorokan ya. Huruf tenggorokan atau huruf halak itu ada 6 huruf, di mana 6 huruf itu dibagi menjadi 3 tempat, yaitu di mana yang pertama itu tenggorokan bagian atas ditempati 2 huruf, yaitu huruf kha dan huruf ghin. Kemudian turun sedikit berada di tengah tenggorokan itu ditempati 2 huruf juga, yaitu huruf ha dan huruf ain ini ya, ha dan ain. Kemudian yang ketiga itu berada di pangkal tenggorokan, yaitu ditempati 2 huruf juga, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani am. Untuk huruf zal keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi sari atas ya, za ya, za zi zu baz zu za zani zaz na minal mudni ma zi za zani za. Untuk seputar makharijul huruf, yaitu yang masih bingung, itu sudah kita bahas di episode ke-12 dan 13, di mana di episode tersebut sudah kita perlihatkan ada videonya. Saya kasih tahu letak-letaknya ya, langsung videonya. Ini hanya mengulang agar teman-teman tidak lupa, hanya sekilas saja ya. Kemudian huruf wawu ini tadi sudah, yaitu huruf wawu itu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir ya, wa. Ada huruf yang keluar di kedua bibir itu ada 3, yaitu 1 ada wawu ini, yang nomor 3 ada huruf mim, yang nomor 2 ada huruf mim, yang nomor 3 ada huruf ba. Ketiga huruf ini baik wawu, mim dan ba ini memang yaitu sama-sama keluarnya berasal dari kedua bibir. Akan tetapi yang membedakan untuk huruf wawu ini yaitu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang atau kedua bibir kita tidak rapat ya, wa. Sementara untuk huruf mim dan huruf ba ini dari kedua bibir juga, akan tetapi huruf ba dan huruf mim ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat ya. Kita bilang ma, ba, kedua bibir kita rapat dulu ya. Itulah bedanya. Walaupun sama keluarnya huruf berasal dari kedua bibir, akan tetapi untuk huruf wawu ini dihasilkan dari kedua bibir yang renggang, akan tetapi untuk huruf mim dan huruf ba dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kemudian huruf ain. Huruf ain ini keluarnya huruf berasal dari huruf ain. Keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan ya. A ya. A i u ba. Au an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Untuk huruf dal keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, da ya. Di tu bet tu dan tani tad na minal mudni mati dan tani da. Untuk huruf nun karena huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, na ya, na ni nu ben nunan naninan naminal munni maninan nanina. Untuk huruf mim keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya, ma rapat dulu, ma mi mu bem mu mam mani mam na minal mumni mami mam mani mam. Untuk huruf wawu tadi sudah, yaitu berasal dari kedua bibir yang renggang. Untuk huruf sin ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah ya, sa ya, sa si su bes susah sanisas naminal musnima sisa sanisa. Kita geser dulu.
Untuk huruf hamzah tadi sudah, yaitu bertempat di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah ya, a ya. Untuk huruf ra, banyak huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, ra ya. Ra ri ru pe ru ra ra ri ra na minal murni mari ra ra ni ra. Untuk huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ba, kedua bibir kita rapat dulu ya. Ba ya. Ba, bi, bu, ba, be. Bu, bam, bani, bam, na minal mubni ma bi, bam, bani, bam. Untuk huruf ain keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan tadi sudah. Untuk huruf ya. Huruf ya ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya, ya. Ya, yi, yu, bei. Yu, yai, ya, ni, yai, na, minal, muini, ma, yi, yai, ya, ni, ya. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal nun ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya, nun ya. Na ni nu ben nunan naninan naminal muni maninan naninan. Untuk huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, lam ya. La li lu bel lu lal la li lal na minal mul ni la li lal la ni la. Untuk huruf ya tadi sudah, yaitu keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf ta, huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya, ta ya. Ta ti tu bet tu tan tani tat na minal mut ni mati tan tanita. Untuk huruf sa ini keluarnya huruf berasal dari dha. Sa itu keluar huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas, sa ya. Sa si su pes su san sani sas na minal musni masih sanisa. Ini ikhfanya ikhfa ausat ya, masih sanisa. Kalau yang ini tadi tak, ikhfanya ikhfa a'la, mati tan tanita. Untuk huruf mim keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Untuk huruf ta keluarnya huruf berasal di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Untuk huruf kha, geser dulu. Untuk huruf kha ini keluarnya huruf berasal dari kha, yaitu berasal dari tenggorokan bagian atas ya, kha ya. Kha, khi, khu, bekh, khu, khan, khani, khakh na minal mukhni ma khi khan khani kha. Untuk huruf dzal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Tadi sudah za ya. Za ya. Za zi zu baz zu zan zani zaz na minal muzni ma zi zani za. Untuk huruf ta keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Tadi ta belum ya. Ta ti tu pet tu tan tani tat na minal mut ni mati tan tanita. Untuk huruf mim keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Untuk huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit mulut. Untuk huruf ain keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian tengah. Untuk huruf jim ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya, ja, ji, ju, baj,
jani minal mujni jani. Untuk huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf mim keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Geser dulu. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari nun, berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf ba keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Untuk huruf ain keluarnya huruf berasal di tenggorokan bagian tengah. Untuk huruf dal ini ya dulu. Untuk huruf dal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Da, di, tu, bed, tu, dan, tani, tad, minal mudni dan tani, dan. Untuk huruf H keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan ya. Ha ya. Ha, hi, hu, bang. Huhan haniha minal muhni mahihan haniha. Untuk huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Biasa dulu. Untuk huruf hamzah keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Untuk huruf nun tadi sudah ya, yaitu ujung lidah menyentuh nun, ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf ta keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas. Untuk huruf mim keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Untuk huruf do ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ya. Do, zi, du, pez, du, dhani, dhad, minal mudni dhani. Untuk huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf mim dan wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir. Untuk mim dihasilkan dari dua bibir yang rapat ma. Untuk huruf wawu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari nun, berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut nun ya. Nani, nuben, nunan, naninan, minal munni maninan nanina. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.